Ya. Hai guys, welcome back to Kubis, Kupas Kupas Abis. Abis. Ini episode bulan April. April kan? Iya, April. bulan-bulannya Paskah. Bulan Betul. Pak. Selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat Paskah, Paskah, guys. Paskah semua. semuanya. Alangkah baiknya juga kita memulai podcast ini dengan berdoa. Boleh. Gue yang pimpin ya. Suci. Kenalan dulu apa doa dulu? Kenalan dulu dah. Yaudah. Dari yang ujung. Halo semua, kenalin gue Jason. Halo guys, kenalin gue Kezia. Dan gue Dea. Hai semua. Yuk, Oke. silakan doa. Gue akan mulai dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami bisa berkumpul di sini dengan keadaan yang baik tanpa kurangan suatu apapun. Sekarang kami ingin memulai podcast kami ya Tuhan. Kiranya podcast ini bisa menjadi berkat bagi sama kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah, coba baca. Oke, jadi Oke, gue bacain series. dulu kali ya Apa namanya? series bulan April. April ini. Yoi. Ya. Jadi series bulan April ini adalah Living the Resurrection. Dan dari sini tuh basically ngajak remaja untuk memahami dan menghidupi makna dari kebangkitan Kristus di kehidupan kita sehari-hari. Makna Paskah gitu ya. Yes, makna Paskah. Betul sekali. Yang menurut kalian makna Paskah itu apa? Makna Paskah bagi kalian? Yang nanya dulu, Yang nanya dulu. Kan tadi udah dari sisi sini nih Boleh. kenalannya. Coba dari sisi sana. Kalau menurut gue makna Paskah tuh sebenarnya kan kayak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus juga. Karena kayak kita 5 harian ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 harian, 4 hari. kita full ke gereja tuh. Dari Kamis Putih, Jumat Jumat Agung, Agung, Sabtu Sunyi, sampai Minggu Paskah. Gitu. Menurut Kezia gimana? Menurut gue sih juga tentang pengorbanan Kristus untuk kita ya. Yang nggak beda jauh sama lo sih deh. Mirip-mirip. Kalau lu Des? Ntar gue bilang sama lagi ntar Yaudah. aneh-aneh gitu ya dah. Kalau untuk gue tuh Paskah suatu momen bagi umat Kristiani gitu, dimana kita tuh kayak menyadari dan mengingat lagi betapa cintanya Tuhan Yesus terhadap dunia ini. Boleh. Sehingga dia bisa mati di kayu salib untuk Benar-benar. menembus dosa-dosa Setuju. kita. Setuju. Kelas gue. Iya, kan lu jadi Tuhan Yesus juga kan waktu itu pas Iya. Jumat Agung sama gimana rasanya, Jas? Gimana ya? Dari mungkin ya kalau orang-orang bilang tuh bisa dibilang gampang Kak, cuma jadi Tuhan Yesus. Tapi susah karena Mendalaminya pasti ya. tantangannya tuh ada di secara dunia nyata. Karena kalau menurut gue ya, momen sampai Tuhan Yesus led up to his death itu kayak banyak yang nggak setuju sama dia, banyak yang pokoknya banyak lah tantangan-tantangan gitu. Dan kayak mungkin itu pasti kalau misalnya kita mau mengikuti Yesus, kita harus mengikul salib kita sendiri. Jadi pasti kita harus menghadapi tantangan-tantangan kita sendiri. Nah, gue mau nanya nih, untuk kalian fungsinya iman kalau untuk melewati tantangan-tantangan itu apa? Fungsinya iman. Jujur, Karena gue tadi udah Oke, dari boleh, kalian. boleh. fungsi iman ya. Maksudnya kalau dari gue sendiri, sekalian sama kayak yang kita kan abis serat-serat Iya, kita abis sih. serat-serat Serat katek. Ini Ini bertiga udah. ini bertiga masih internship katek. Yes, Iya. menurut gue ini tuh kalau bicara tentang iman tuh gue keinget satu sesi. Apa itu My Sticky Situation. Oh, sesinya Yes, Kale. bener gak sih? Kayak itu sesi yang menurut gue cukup berkesan ya. Karena dari iman tersebut kalau menurut gue tuh iman kita benar-benar dicoba gitu. Karena apa ya dari Kayak my sticky situation tuh kan kayak momen dimana kita tuh kayak diuji, kita tuh cinta atau kita percaya sama Tuhan tuh saat ada konsekuensi, saat nggak ada konsekuensinya aja atau emang setiap kita, saat gitu. kita bakal terobos aja mau konsekuensinya apa. Jadi kayak misalnya ada contoh konkretnya misalnya Kezia buat salah gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya gue negur Kezia, nanti gue mikirin kan Aduh, si Kezia nanti Kezia bakal Nah, Casey ntar bakal ya mikirin gue so baik apa gimana ini. Nah kalau misalnya gue bisa keluar dari my sticky situation itu, gue bakal negur Kezia tapi dengan cara yang bukan menghakimi tapi Melalui kasih. iya melalui Yes. kasih. Tapi itu kalau menurut gue itu tuh bantuan iman tuh di situ. Dimana kita itu nanti kayak pasti ke depannya kita bakal ada dilema sih juga. benar. Kayak misalnya tadi antara lu mau ngasih tahu yang benar atau menjaga feeling Kezia biar kayak lu tuh tetap besti-bestian. Iya. Dan kalau menurutku kalau kita beneran kayak berserah teguh pada Tuhan dan berserah teguh pada iman, iman itu bisa membantu kita agar kita bisa mengambil keputusan paling baik. Benar. Nah, setuju gak? Setuju. Setuju sih. Karena ada, kalau gue nih, peristiwa begini. Waktu itu di sekolah pernah harus ngambil keputusan untuk acara. Acara. Nah, Acara apa tuh? Ada deh, Oh, Dennis iya. Dennis Oke.
itu jadi gue harus ngambil keputusan untuk acara gitu. Dua-duanya pilihannya bagus, tapi apa ya, yang satu tuh beneran bagus banget, yang satu tuh bagus tapi kayak nguntungin kita semua, tapi kayak ada yang Untungnya kurangnya buat lu gitu kurang? ya. Atau gimana? Untungnya ada yang kurangnya gitulah. Oh, Tapi di momen itu tuh kayak gue berdoa kayak aduh ini kira-kira bagus gak ya pilihan yang ini. Tapi akhirnya setelah dipertimbangin lagi ngambil pilihan yang paling baik, walaupun kayak mungkin Ada gue ini ya. ada kayak ya, udah Yang terbaik lah ya. Tapi itu sih kalau misalnya ada keraguan-keraguan dari diri sendiri. Justru Kalau kalian- iman tuh kayak meneguhkan kita Iya. gitu nggak Iya. sih kayak Iya. gimana? Kadang Kalau kalian ada peristiwa mungkin? kalau sebenarnya kalau gue tuh mikir kalau misalnya kayak misalnya nih yang kita mau tuh nggak dapat, itu kalian tuh malah ragu nggak sih sama Tuhan? Kayak Tuhan kok ngasih gue ini sih? Tuhan kok kayak malah kayak katanya Tuhan sayang gue kok nggak ngasih gue ini sih? Iya, gak sih? Karena Itu pasti kalau orang- misalnya di video itu ya, kayak kita tuh selalu mikir kayak, oh iman berarti pasti mau yang terbaik buat kita. Iya. Mereka kayak terbaik Apa- tuh kadang tuh di otak Iya, gue ya, iya. itu kayak pasti yang selalu yang gue suka, pasti Iya. yang selalu gue pengen lakukan, Iya, pasti setuju, yang setuju. setuju gitu. Tapi ternyata setelah kayak gue lihat-lihat gitu kayak, wah ternyata Yang terbaik tuh bukan terbaik tuh yang bukan mau kita terus. ingini. Tapi justru sesuai yang Nah, kehendaki. jadi kalau misalnya kayak kita nggak dapet apa yang kita mau tuh sebenarnya kita tunggu aja, pasti Tuhan tuh udah nyiapin gitu ya, udah nyiapin yang terbaik buat kita. Jadi tuh ibarat kebutuhan versus keinginan. Iya, betul. Keinginan kita tuh beda, tapi dengan adanya bantuan iman dan Tuhan, kita jadi kayak entah gimana pasti kebutuhan kita terpenuhi gitu. Terus lo pada tuh denger gak sih tadi pas apa namanya khotbah bahas tentang Thomas. Iya, iya. Sorry. Thomas. Itu Tadi tadi gue khotbah muda. Oh, tapi ini bahas tentang Thomas juga nggak? Thomas. Thomas tuh kayak sebenarnya siapa sih ada yang tahu nggak? Thomas tuh Thomas tuh yang ragu. iya. Yang ragu kan, Ragu yang pas. waktu Yesus bangkit. Iya, apa? Ini Itu beneran tuh- Yesus bangkit nggak sih? Gitu. Mau coba gue bacain Itu tuh itu nggak? salah satu contoh dari keraguan iman. Iya, ada. Iya. Kayak dia Di- bingung ini beneran Tuhan Yesus nggak sih yang bangkit? Enggak, kalau menurut gue tuh keraguan tuh sering muncul karena ada pengaruh-pengaruh dari orang lain. Jadi kayak cobaan-cobaan Iya. dari Cobaan-cobaan gitu kayak kita udah tahu ini bener, tapi karena ada orang yang kayak udahlah nggak usah, itu Iya, cuma iya, masalah iya. sepele, itu gampang lah itu. Ya, itu coba Jadi dari sekitar gitu ya. Itu sih. Dia bikin yang itu yang bikin ragu gitu malah ya. Itu yang bikin ragu. Kalau Bukan dari diri sendiri tapi malah dari orang lain. Iya, karena kayak jadi kayak kita udah tahu itu bener, tapi karena faktor-faktor sama efek faktor tuh jadi kayak apa gue nggak usah lakuin ya, lebih kayak cuek-cuek aja ya, gitu. Kadang gitu. Gimana? Ada keraguan nggak? Kalau gue pasti ada aja keraguannya. Keraguan buat gue, sebenarnya gue tuh percaya Tuhan gak sih? Gue tuh cuma mikir kayak gitu. Tapi kayak seiring berjalannya waktu, lewat orang lain, Tuhan tuh mulai nunjukin kalau misalnya gue harus percaya sama Tuhan gitu. Jadi menurut gue orang lain tuh juga berpengaruh buat ini iman kita. Bener kata Gua Jason? pengaruhin lu. Kayak ada yang ngomong ya? Woi. Ada yang ngomong ya? Kalau lu kayak Ya pasti kalau menurut gue ya di kehidupan kita pasti kita pernah ngelaluin keraguan tersebut, apalagi especially if we just experience momen-momen ketika setbacks. yes betul, apalagi berturut-turut karena gue baru banget ngalamin itu tahun ini dan gue kayak ngerasa buset ini gue makin berat makin Makin tua makin berat, tapi kayak menurut gue akhirnya mata gue kebuka kayak oh ya nggak apa-apa. Jadi kalian ngerti gak sih kalau dari keraguan-keraguan tersebut lu makin questioning yourself, ini benar gak sih, kenapa yang gue mau, nih iya. nggak tercapai. iya, nggak Itu dikasih kayak gitu. tantangan iman juga deh. Iya. Kayak kita doa mulu. Kok nggak dapet Kok gitu? nggak dijawab ya? Terus kayak Tapi tanpa sadar tuh sebenarnya Tuhan udah ngejawab dengan Tuhan diam, Tuhan tuh udah ngejawab kayak bukan ini jalan kamu. gue jadi keinget kalau misalnya di sekolah minggu tuh dulu diajarinnya gini, kalian kalau berdoa itu bukan berarti semua keinginan kalian bakal terkabuli gitu, tapi doa tuh gimana kalian bisa kayak ngobrol sama Tuhan, iya, bisa iya. ngucapin Cerita permintaan. gitu ya. Nah kalau permintaan kita itu tuh lebih ke arah Tuhan bisa jawab apa ya, 3 kalau nggak salah, iya, tidak atau nggak nanti. Iya. Dan balik kayak yang tadi gue bilang kayak kita tuh udah pede banget ini bagus, tapi siapa tahu kehendak Tuhan beda. Tuhan udah pengen pokoknya yang terbaik gitu buat kita. Walaupun menurut kita tuh
ini kayaknya nggak terbaik deh, tapi pasti menurut Tuhan tuh udah siapin yang terbaik buat kita. Nah, Jadi tadi siapa tokoh yang ragu? Yang ragu, Thomas. Nah, Thomas tadi. jadi gua mau berandai-andai, kalau misalnya Thomas jadi remaja nih, kayak di masa kini, menurut kalian gimana dia bisa ngerespon tentang keraguan tersebut? Kayak adakah bukti iman di tengah persoalan hidupnya gitu? Kalau menurut kalian Thomas bakal gimana? Siapa? Dia. Jason dulu. Gue jujur-jujuran aja nih. Nah, Kalau gue jadi Thomas, kemungkinan besar gue nggak percaya. ragu juga. Ragu lah, Iya. karena kan kayak Realistis aja lah gitu. kalau misalnya berpikir realistis, masa ada sih orang hidup dari yang udah Iya mati? sih, iya sih. Lu pikirin dah. Nggak Gue mungkin bakal kan? ragu Nggak juga. mungkin masuk- Bakal ragu lah. Secara logika Secara logika nggak nggak make sense. masuk akal, iya. Tapi Kalau belum ada ininya apa sih kayak kayak bukti konkretnya? Iya, kita kayak nggak itu ada, kita nggak ngelihat, kita Iya. tidak merasakan, tidak ini. Kan menurut gue tuh akhirnya Thomas tuh lihat ini kan paku di tangannya. Iya, pokoknya Di tangan- di tangan ada Tuhan di Yesus. Yohanes. itu mujizatnya Tuhan. Iya, Dia bisa hidup dari mati. itu keren sih menurut gue. Clap Saya for juga Jesus. sependapat- Clap for Jesus. berpendapat sama Jess. Sama, gue sama. Karena kayak menurut gue Thomas tuh sebenarnya kayak mewujudkan kita juga kan sebenarnya kalau kita jadi Thomas juga bakal kayak gitu, bakal ragu. Karena ya realistis juga bener kata Jason. Terus karena Thomas ngelihat bukti aslinya, baru dia percaya. Jadi perlu dikasih bukti asli dulu baru kita tuh bisa percaya. Iya, iya. Sebenarnya kayak Kayak gitu sih. itu manusiawi. Ya itu manusiawi menurut gue. Bahkan kayak yang tadi bilang, kita pasti mempertanyakan pilihan-pilihan atau kayak keputusan Tuhan kan. Iya, iya. Pasti- Apalagi orang yang mati Iya, gitu. Iya. orang mati hidup lagi ya. Itu pasti dipertanyakan. Kita bakal mempertanyakan hal itu karena kayak nggak agak-agak nggak realistis gitu. Iya. Lu bayangin aja ke kuburan, lu misalnya ke kuburan tuh ya, halo ada yang hidup gak? Terus hidup sendiri nggak? Kan Iya. kayak nggak mungkin Iya, ya. iya. Terus Tuhan Yesus di kuburnya kan pakai ditutup batu Batu banget. gede banget Iya. kan. Siapa yang kuat orang waktu itu Iya. katanya susah banget nutupnya. Makanya. Makanya kalau misalnya gue dikasih ditanya gitu sih kayak Gue bakal sama kayak Thomas. iya. Gue bakal realistis. Pasti kita pengen bukti konkret kayak, Mm-mm. oh did that really Tunjukin happen? gitu. Iya. Iya sih. Tapi ya again ajaibnya Tuhan Ada mujizat ya The magic of God. Yes, betul sekali. kayak gitu. Oke. Gimana? Dok? Kayak gue juga pengen nanya sih, menurut kalian tuh apa peran kebangkitan Kristus itu kayak misalnya apa peran Paskah gitu ya dalam memberikan harapan bagi kita remaja. Kayak misalnya kita yang lagi ngerasain ragu, itu peran Paskah tuh kayak gimana? Menurut gua tuh kayak ngingetin kembali nggak sih Benar. tentang apa yang udah Kayak jadi refleksi gitu ya ya. jadi refleksi tersendiri sih, karena sebenarnya what we believe in itu balik lagi ke iman kita. Kayak kita berpegang teguh sama iman kita sendiri. Gimana kita merespon terhadap Yap. iman tersebut. Bener. Tuh. Kayak kalau menurut gue tuh kalau kita mempertanyakan iman tuh itu hal yang baik. Karena berarti kayak You're aware. ya Iya. kita aware sama kita kayak percaya, karena kita saking percaya tuh kita kayak loh biasanya nggak kayak gini, Iya. kenapa kayak gini Iya, ya? iya, iya. Yakin gak nih? Iya. Uh-uh. Jadi kayak bertanya-tanya gitu ya. Iya. Ngerti sih bener-bener. Itu sebenarnya jadi kayak peran Paskah tuh kayak menyadarkan kita kembali gitu ya tentang pengorbanan dan mujizat Tuhan gitu. Nah kan dari tadi peran Paskah. Kalau gue mau nanya satu nih, ini agak berat nih. Apa? Menurut kalian kematian Kristus tuh artinya apa? Wah, Pengorbanan. Dia pengorbanan. berkorban untuk menebus dosa kita semua. Apalagi yang pas lu jadi Tuhan Yesus tuh ngerasain nih kan, maksudnya sakitnya, terus kayak beratnya jadi Tuhan Itu Yesus kayak untuk the day leading up to me becoming Jesus tuh kayak, wah kenapa berat banget gitu. iya. Nggak tahu. Lu susah. disadar. Nah kalau untuk gue sewaktu itu sempat ada pembahasan. Jadi kalau menurut gue sama ada gitu bilang katanya Tuhan Yesus tuh menciptakan manusia tuh sebagai makhluk yang sempurna. Kita beda dari ciptaan lain kan, kita diberi nafas, kita diberi akal budi. Dan waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu tuh kalau menurut gue itu tuh kayak bikin Allah kecewa. Jadi itu kayak leave a big gap gitu loh antara kayak standarnya Tuhan untuk sempurna dengan apa yang manusia lakukan. Nah di gap ini kemarin aku sempat bahas dan kayak masuk akal juga kayak peran Allah itu, peran Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tuh untuk fill the Fill the gap. gap. Iya, iya, iya.
karena kayak dia mati berarti kayak menebus dosa-dosa kita kan. Berarti Iya. kita gini, ini semua dosa nih. Nah, dosa. Karena ditebus jadi Setara. Iya, apa tuh? I know what Ibarat you kita tuh jadi lihat standar Iya, Tuhan iya. gitu. Benar. Kalau itu menurut gua. Itu keren Benar sih. loh. Benar. Menurut lu, Iya Za? sih. Jujur, for Ada me, nggak diskusi menarik seperti menarik gitu? kalau menurut gue apa ya, dari kebangkitan Kristus sendiri, mungkin story time dikit ya. Gue tuh meranin, kan Yesus tuh ada Maria Magdalena serta perempuan-perempuan Iya. teman-temannya Maria Magdalena yang setia mengikuti Lu Yesus. tuh ada dramanya ya? Iya, gue Jadi lu jadi meranin, apa? gue jadi perempuan yang nangis-nangis. Oh. Dan di saat itu, pas waktu gue meranin, sebenarnya sebelum-sebelumnya gue nggak dapet feelnya kayak, aduh apaan sih, gitu kayak Nangis doang aja. nangis doang, iya. Tapi di saat momen gue naik, gue ngalamin kayak saat Tuhan Yesus mau disalibkan, Oh. gue di situ gue kayak mix Iya. feeling banget. Terus tiba-tiba ada lagu keluar Karena Salibmu, dan gue kayak Langsung nyes gitu ya? nyes, kayak gue kayak ngerasa kayak oh jadi gini rasanya. Padahal lu kayak nggak persiapan kayak oke. Enggak. Lu tuh kayak sebelumnya tuh ada persiapan kayak oke, berarti kalau misalnya waktu gua nangis gua harus mikirin ini biar Enggak. nggak ada. Ini langsung. Gue Berarti pas waktu di dramanya tuh pokoknya tuh kayak lagi Yesusnya dikelilingin sama tentara-tentara, dan gue ngeliat itu kayak kebawa tiba-tiba ada yang feel aja, klik feel lu gitu kebawa aja. banget gitu. Awal-awal gue tuh kayak coba mikirin lagu-lagu rohani yang mungkin bisa ngebantu gue, cuman di posisi saat itu udah happen gue kayak langsung merembes banget, dan gue kayak jadi rasanya kayak lu Iya. di situ gitu. Lu ngerasain jadi perempuan Iya, itu. Iya gitu. Ada Tuhan Yesus Apalagi gitu. lu pas satu Jumat Agung. Iya. Berat sih itu. Berat. Itu gimana rasanya pas lu ditunjuk atau diminta tolong buat jadi Tuhan Yesus gitu? It's a big role, right? Ini agak-agak nggak tahu, ini agak-agak aneh. Jadi kalau gituan tuh gua terakhir gladi resik itu hari Rabu. Itu hari Rabu tuh baru dibikin tuh salibnya. Iya. Hari Rabu tuh kayak ringan banget salibnya. Gue jalan-jalan kayak Santai aja jalan gitu ya? santai. Gimana ya? Gue Iya. swing gitu loh, kayak santai-santai. Iya, Bahkan iya. waktu latihan tuh kayak jatuh, santai-santai. Dan tiba-tiba hari H itu nggak tahu kenapa Langsung berat. waktu pas lagu Via Dolorosa main, Heeh. lo kan Iya. penarinya, Via Dolorosa main, pas dipakai, cuk, kok berat. Terus juga kayak, kok kayak Ngebebanin gitu. Iya. moodnya tuh jadi kayak Kayak beneran badan gue sendiri tuh getar. bergetaran kayak, kok kayak wah kok aneh gitu. Kemarin Oh, kayak latihan gladi nggak resik gitu. berat, terus tiba-tiba kayak ngerasa lemes. Bahkan yang jatuh-jatuh tuh kalau gladi tuh waktu itu gue kayak jatuh cuma kayak Lu sengajain jalan kayak Jalan formalitas gitu. formal kayak cuman jatuh. Nah. Tapi ini tuh kayak jatuh tuh beneran kayak nggak kuat jadi gue jatuh gitu. Dan kalau menurut gue itu rada-rada apa ya? Kayak gimana bilangnya? Tapi aneh aja gitu, kayak dikasih Iya, kayak "Wush, kok bisa gitu ya? kok bisa kayak wow gitu. Gue bingung. Kalau dia gimana? Sama, kan gue juga jadi penari, maksudnya penarinya Tuhan Yesus Iya. gitu kan. Jadi penari latar belakangnya gitu. Terus gue ngeliat, gue kan gak ikut gladi resik nih, tapi gue ngeliat dari yang pertama kali, kan kita gak ada barang gitu ya Jas, gak ada yang nyoba langsung. Tapi gue langsung biasanya ngerasa kayak deg, gue langsung kayak saat gue nariin pun gue jadi kayak Lah, kok karena terakhir Iya. kali kita latihan tuh kayak nggak kayak gitu. nggak kayak gitu. Terakhir kali latihan tuh kayak biasa. Iya kayak biasa aja. biasa. Nggak belum dapet Iya, feel-nya, tapi beneran pas udah kayak lighting segala macam, terus lagunya mulai dinyalain tuh langsung ngikutin ininya. Dan lu Langsung kerasa dan lu banget. 3 kali kan? Iya gue 3 kali. Lu tiga-tiganya tuh ngerasa kayak Iya, gue ngerasa kayak gitu. Iya. Wah, feel-nya tuh dapet banget pas langsung di Jumat Agungnya itu. parah sih. Berarti yang bisa gue dapetin adalah sebenarnya Paskah sendiri dan kebangkitan Kristus sendiri tuh actually ngingetin kita Iya. kembali on what has happened and what he has done for us gitu. Dan Benar. dari situ it's good for us, dan it's not bad for us to question our iman, karena justru di situ adalah momen-momen dimana lo kayak Aware gitu. iya, lu Sadar. paham Sadar. tentang apa yang lu pertanyakan sama diri lu sendiri. Dan menurut gua di titik itu tuh yang benar-benar kayak oke, ini yang gue percaya. Benar. Oh, Gue juga setuju. setuju kan? Nice. Benar. Aware. Nah, gue pengen kayak highlight aware-nya itu. Intinya apa? Kalau gue mau nanya, kan lu aware, berarti gue mau nanya bukti bahwa iman itu
ada dan kayak bertumbuh tanpa lu harus ngelihat dan mengalami secara langsung tuh gimana? Wah. Experience sendiri. Apa yang Iya, telah menurut gua, gua apa iya. yang telah gua alami, Heeh. ya udah Iya. gitu loh. Jadi Dari situ. jadi apa experience gue yang telah gue alami Pengalaman. dan naik turun gue, di mana gue ngerasa happy banget, di mana gue rasa suntuk banget, dan gue ngerasa kayak gue rendah banget untuk bahkan gue untuk ketemu Tuhan tuh gue rendah banget. Itu menurut gue itu cukup untuk membuat gue percaya Iya. terhadap keberadaan Yesus. Gua juga Jadi, setuju. nah gue nanya, tadi kan ada ups and down. Kalau menurut lu, iman lu tuh bertumbuhnya tuh waktu ups atau downs ya? Dari menurut gue ya, kalau gue sendiri ya, Hah. saat gue turun, Sama. saat gue turun banget dan gue lagi di titik terendah hidup gue, di situ gue question myself, kenapa gue bisa di posisi ini? Dan di situ di posisi itu gue kayak gue ngerasa sendiri banget, kayak nggak ada yang bisa ngertiin gue. Dan di situ dimana Tuhan mau ngangkat gue kembali ke atas, to get back up on my feet dan just trust in Him, gitu, rely on Him, itu sih Jess. Kalau gue sendiri gimana? Sama, gue juga sama kayak Keja. Maksud gue kayak di saat gue lagi di titik terendah gue juga kayak bingung gitu. Sama yang kayak gue bilang tadi, gue kayak ragu. Tapi di situ malah kayak saat gue ragu itu kayak bikin gue bertanya-tanya, sebenarnya gue percaya Tuhan apa enggak gitu. Di situ malah saat Tuhan udah ngasih tahu apa yang emang gue nggak expect, terus ternyata beneran terjadi, itu malah iman gue tuh langsung kayak gitu, langsung naik, Yes, tumbuh. betul. Kalau gue kebagi. Maksudnya? Kayak ada momen waktu gue merasakan pertumbuhan iman karena gue accomplish something. Itu kan high lah. Kalau lows itu waktu kayak ngalangin tantangan-tantangan, dan apa tuh salah satu hal yang mungkin kita lupain tuh di lows, waktu kita di saat titik terendah kita kan pasti berdoa pada Tuhan, minta pertolongan, Tuhan tolong dong, atau bahkan waktu kita pengen sesuatu, Tuhan tolong dong aku pengen ini, Tuhan tolong dong aku pengen masa ini selesai. Dan kan jawaban Tuhan tuh mungkin iya, tapi gue punya satu pertanyaan, apakah kita selalu menyadari hal tersebut dan berterima kasih dikabulkan permintaan itu? Benar. Kita kadang tuh lupa berterima kasih sama Tuhan. Kita kurang bersyukur gitu. Kayak Tuhan udah ngasih kita Tuhan udah sebaik ini gitu, tapi kita kurang bersyukur gitu. Gue kadang juga merasa kayak gitu sih. Itu sih. Menurut gue, I think it's enough for today's podcast. Bisa tolong ditutup dalam doa, Jason? Jason silakan tuh dalam doa. Silakan. Ayo Tuhan Yesus. Kalau jangan dulu ya. Kalau kesimpulan dulu deh. Tadi udah kesimpulan. Udah, singkat banget. Ya Udah. udah. Gua akhiri dalam doa deh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, dalam kerajaan surga ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami barusan saja berbincang-bincang ya Tuhan mengenai kebangkitan Engkau, kematian Engkau, dan masa Raya Paskah ini ya Tuhan. Kami mempelajari berbagai hal yang pastinya baru dan berguna bagi hidup kita ya Tuhan. Tolong ya Tuhan agar Engkau terus membantu kita yang berbicara, yang terinvolve, dan yang menyaksikan podcast ini agar kami semua dapat mengingat dan mengerti serta melakukan pesan-pesan yang kami bahas pada hari ini, dan siap memikul salib kita ya Tuhan. Tolong bimbing kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, Hai sip. guys. Jangan Oke. lupa guys, Kubis tiap Tayang bulan ada. Setiap akhir bulan. Setiap akhir Tiap bulan. akhir bulan, oke? Oke teman-teman, Sip. Sampai terima ketemu kasih. bulan Thank you semuanya. Thank you for Mei. listening. Mei. Thank Oke, you bye-bye. guys. Tadi gue malu banget. Tadi gue nyebutnya Tuhan Yesus mari kita berdoa.